Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang kompensasi. Saya Igede Oka Januarta, NPM 054. Saya Iman Dewi Praditya, NPM 481. Saya Anak Agung Heri Dwi Jayandra, NPM 100. Saya Agus Nudi Aditya, NPM 087. Saya Ika Dek Ede Setiawan, NPM 093. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi adalah sebuah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil kerjanya pada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana imbalan tersebut dapat berupa uang ataupun barang, baik langsung ataupun tidak langsung. Kompensasi dalam bentuk uang artinya pekerja tersebut dibayar sejumlah uang kartal atas kerja mereka. Sedangkan kompensasi dalam bentuk barang artinya pekerja tersebut dibayar dengan barang tertentu atas jasanya. Istilah kompensasi sangat berhubungan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seorang atas dasar hubungan kerja. Biasanya kompensasi diberikan dalam bentuk finansial atau uang karena pengeluaran moneter yang dilakukan sebuah organisasi. Pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama, Sudarmayanti. Pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Yang kedua, Hussein Umar. Menurut Hussein Umar, pengertian kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai, baik itu berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi pengobatan, dan lain-lain, dan sejenisnya dibayar langsung perusahaan. Yang ketiga, Wibowo. Menurut Wibowo, arti kompensasi adalah kontrak prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja kepada perusahaan. Yang keempat, Andre Sigula. Menurut Andre, pengertian kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen. Yang kelima, Alex Niti Semito. Menurutnya, kompensasi adalah sesuatu balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan sesuatu secara tetap. Yang keenam, Singo Dimedjo. Kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dan perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Kompensasi sering disebut sebagai penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Yang ketujuh, William Wedar dan Kate Davis. Dalam kompensasi adalah yang seorang pekerja terima sebagai balas dan pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik, didesain dan dikelola oleh bagian personalia. Yang ke-8, menurut Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk seperti pemberian uang, pemberian material, dan fasilitas. Yang ke-9, Lutans. Pengertian kompensasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang akan meringankan kebutuhan dan demikian pencapaian kompensasi akan menuju kepada perbaikan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kompensasi dan komponen-komponen kompensasi. Jenis-jenis kompensasi secara umum dibagi 3. 1. Kompensasi finansial secara langsung, yaitu yang berupa gaji dan upah atau bayaran pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif atau bonus, komisi, pembagian laba, dan opsi saham, dan bayaran tertanggung atau program tabungan dan anuitas pembelian saham. 2. Kompensasi finansial tidak langsung, yaitu jenis kompensasi yang berupa program proteksi atau asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja, upah di luar jam kerja atau liburan hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. 3. Kompensasi non-finansial, yaitu jenis kompensasi dalam bentuk
pekerjaan atau tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, dan pencapaian, lingkungan kerja atau kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, dan lingkungan kerja yang nyaman. Komponen-komponen kompensasi. Adapun komponen-komponen kompensasi adalah sebagai berikut. 1. Gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. 3. Insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan kompensasi tetap yang biasanya disebut kompensasi berdasarkan kinerja. 4. Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tujuan kompensasi menurut Nutu Atmojo dan Hasibuan. Menurut Hasibuan, tujuan dari kompensasi yang pertama yaitu ikatan kerjasama agar terjadi ikatan kerjasama antara majikan dan pegawai, di mana pegawai harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjiannya. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan egoistiknya sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya itu. Yang nomor 3 ada pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka pengadaan pegawai yang berkualitas untuk organisasi itu akan lebih mudah. Yang keempat ada motivasi. Motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seorang yang mendorongnya untuk lakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang kelima ada stabilitas pegawai. Dengan program kompensasi ada prinsip adil dan layak serta eksternal konsisten yang kompetitif. Yang keenam ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan yang berlaku. Kali ini yang kedua menurut Nutu Atmojo yaitu yang pertama, menghargai prestasi kerja. Dengan memberikan kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Yang ketiga ada mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival bekerja dengan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan, akan lebih banyak pula untuk memilih karyawan yang bermutu. Yang kelima ada pengendalian biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen, sehingga akibat semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Yang keenam, kali ini memenuhi peraturan-peraturan. Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntunan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang lebih baik pula. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruh kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh
tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, ada produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasi kecil. Yang kelima, ada pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari sewenang-wenang. Yang keenam, biaya hidup atau cost of living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin besar. Sebaliknya, jika biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah semakin relatif kecil. Yang ketujuh, ada posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah, maka perolehan gaji atau kompensasi yang kecil. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena seorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih besar. Pula, tanggung jawab dan yang besar harus mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih besar. Yang kedelapan, ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi, pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar. Karena kecakapan serta keterampilan yang lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasi akan kecil. Yang sembilan, ada kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju atau boom, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar. Karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju atau depresi, maka tingkat upah rendah karena banyak penganggur. Yang 10, jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit mempunyai risiko yang besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar. Menjelaskan tentang langkah-langkah penentuan kompensasi dan manfaat kompensasi. Langkah-langkah penentuan kompensasi. 1. Menganalisis jabatan. Analisis jabatan sebagaimana telah dijelaskan merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas. 2. Mengevaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses sistematik untuk menentukan nilai relatif dan suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. 3. Melakukan survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis. 4. Menentukan tingkat gaji. Untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survei tentang gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah penentuan gaji. Misalnya, untuk menggunakan metode poin, faktor-faktor pekerjaan telah ditentukan poinnya dengan jabatan-jabatan kecuali telah diketahui harga pasarnya berdasarkan survei yang dilakukan. Manfaat kompensasi. 1. Sebagai transaksi ekonomi. Dengan adanya kompensasi kepada karyawan, organisasi ataupun perusahaan akan memproduksi yang lebih banyak dengan kualitas lebih baik. 2. Sebagai transaksi psikologi. Sebuah pekerjaan merupakan gambaran kontrak psikologi antara karyawan dengan organisasi yang mana setiap individu menukarkan beberapa keterampilan yang dibutuhkan organisasi. 3. Sebagai transaksi sosial. Kompensasi sebagai transaksi sosial adalah karena kumpulan orang dan pekerja merupakan sebuah
yang penting dalam hubungan antara individu dan organisasi. 4. Sebagai transaksi politik. Sebagai transaksi politik dikarenakan berkaitan dengan penggunaan kekuatan dan pengaruh. 5. Sebagai transaksi etika yang menggambarkan transaksi etis dalam istilah kompensasi yang berkaitan untuk orang dan pekerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.